Inilah lokasi areal di mana Nabi Elia mendemonstrasikan kuasa Tuhan yang dahsyat, Allah Israel yang dahsyat. Inilah Bukit Karmel. Di sini ada patung Nabi Elia yang menyembelih nabi-nabi Baal. Puji Tuhan, kita sementara memasuki areal di mana ini disebut Bukit Karmel. Bukit Karmel yang tentunya saudara-saudara sudah tahu dalam sejarah Alkitab. Bukit Karmel inilah Tuhan melalui hamba Tuhan Elia melawan 450 nabi Baal. Kita tahu ada kelaparan selama 3 tahun, terjadi kekeringan, dan air pun tidak ada lagi, kehidupan tidak ada lagi. Lalu Elia memanggil seluruh orang Israel untuk datang di Bukit Karmel ini. Dan di sanalah Elia mendemonstrasikan kuasa Tuhan dan menyembelih 450 nabi Baal yang diutus oleh Raja Israel, khususnya istrinya Isabel. Istrinya Ahab, namanya Isabel. Foto kita sini. Sini enggak juga foto. Patungnya Nabi lalu. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sedang berada di Bukit Karmel. Di belakangnya ada patung Nabi Elia yang sedang menyembelih nabi-nabi Baal. Kita tahu bersama bahwa Alkitab telah mencatatnya bahwa Elia sedang berkonfrontasi dengan para nabi Baal di Bukit Karmel. Ya, latar belakang peristiwa ini oleh karena bangsa Israel telah meninggalkan Tuhan, telah melakukan dosa besar, ya, sehingga Allah menghukum mereka dengan berbagai-bagai masalah, terutama pada waktu itu terjadi kelaparan dan tidak ada turun hujan selama 3 tahun lebih, saudara-saudara. Israel penuh penderitaan karena tidak ada kehidupan, tidak ada air lagi, ternak-ternak pada mati, orang pada mencari air, penuh kesusahan hidup. Kenapa itu terjadi? Karena mereka meninggalkan Tuhan Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan pada akhirnya singkat ceritanya bertemulah raja dengan Nabi Elia, dan Elia memanggil, menantang semua orang Israel, bahkan Raja Israel, untuk pergi ke Bukit Karmel. Dan di Bukit Karmel Elia mendemonstrasikan kuasa Tuhan, ya. Di Bukit Karmel orang Israel diingatkan, ya, ditegur oleh Nabi Elia supaya mereka tidak bercabang hati. Salah satu dosa yang membuat Tuhan murka kepada bangsa Israel karena mereka menyembah berhala. Mereka melaksanakan dosa bercabang hati. Oleh sebab itu Elia berkata, berapa lama lagi kamu bercabang hati? Bercabang hati artinya di sisi lain mereka menyembah Tuhan, tetapi di sisi lain mereka menyembah Baal. Saudara-saudara, mungkinkah kita juga sedang melakukan dosa bercabang hati? Ya, tentunya saudara harus menyadari dosa bercabang hati itu di sisi lain saudara sebagai orang Kristen beribadah kepada Tuhan,
Tetapi di sisi lain saudara meragukan Tuhan dan lebih percaya perkara-perkara dunia, lebih percaya, lebih berorientasi mengejar hal-hal dunia, mengutamakan hal-hal dunia, uang, kedudukan, seperti yang sedang terjadi sekarang, terjadi persaingan orang supaya bagaimana supaya semakin kaya, semakin teratas, semakin terkenal, saudara-saudara. Tapi di sisi lain mereka adalah orang Kristen. Saya mau ingatkan bahwa engkau sedang melaksanakan dosa bercabang hati. Mari kita datang kepada Tuhan dan bertobat. Elia mengingatkan kepada orang-orang Israel agar mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan, hanya menyembah Allah Israel, yaitu Tuhan Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara-saudara, demikian Tuhan inginkan kepada kita semuanya, supaya kita hanya menyembah Dia, Yesus Kristus Tuhan. Dialah yang layak dipuji dan disembah, saudara-saudara. Dan kita melihat Elia memproklamasikan, Elia memamerkan betapa kuasa Tuhan, betapa kuasa Tuhan itu dahsyat, kuasa Tuhan itu ajaib, saudara-saudara. Dan kita melihat dunia tidak mampu memberikan solusi. Nabi-nabi Baal tidak mampu memberikan solusi kepada bangsa Israel, ya, tapi hanya Tuhan yang mampu memberikan solusi kepada bangsa Israel. Ya, puji Tuhan. Dan akhirnya kita melihat, ya, nabi-nabi Baal, Allah mereka tidak mampu memberikan jalan keluar, ya, tapi Allah Israel mampu memberikan solusi. Dan kita melihat kuasa Allah turun dengan luar biasa melalui Nabi Elia, dan berkat hujan pun turun. Saudara-saudara, kalau kita ingin melihat berkat Allah yang luar biasa dalam hidup kita, pelayanan kita, saudara yang dikasih Tuhan, maka kita perlu bertobat, berhenti dengan dosa bercabang hati. Saudara-saudara, mari kita akui bahwa Tuhanlah Allah, Yesuslah yang patut disembah, yang patut kita cintai, karena Dia mencintai kita semua. Kita akan melihat hujan kuasa Allah akan turun dalam pelayanan kita, hidup kita, kalau kita sungguh-sungguh mau datang kepada Allahnya Elia, Allah kita di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin.